Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suyudi Suartono, tim pengembang Erapor SD. Pada kesempatan kali ini akan saya berikan tutorial tentang input data nilai dengan menggunakan impor, di mana di aplikasi Erapor untuk input data nilai ada dua cara, yaitu dengan cara impor dan dengan cara langsung. Setelah login sebagai guru, apabila menginginkan input data nilai melalui impor, maka kita harus download format impornya terlebih dahulu, yaitu dengan klik menu download format impor. Kemudian akan ditampilkan form untuk download format impor. Yang pertama, kita isi kelasnya. Misalkan di sini kita pilih kelas 5A. Kemudian kita pilih mata pelajarannya. Misalkan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Akan ditampilkan download format impor baik format nilai harian pengetahuan, format nilai keterampilan, format nilai sikap spiritual, maupun format nilai sikap sosial. Di sini ada dua tombol, yang satu berwarna biru, satu berwarna oranye. Apabila kita klik tombol yang berwarna biru, artinya kita akan mendownload format impor dalam bentuk kosong. Tetapi apabila kita memilih atau mengklik tombol warna oranye, artinya adalah apabila guru pernah menginput nilai, maka nilai tersebut akan ditampilkan di format impor yang kita download. Untuk pertama kali kita download format yang berwarna biru, yaitu kita klik dulu format kosong untuk nilai pengetahuan. Kemudian akan ditampilkan form untuk menyimpan format nilai harian kosong tersebut. Setelah tampil, maka kemudian kita arahkan di mana akan menyimpan format kosong tersebut. Misalkan di sini akan saya arahkan ke download. Setelah kita klik download, kemudian kita klik save, maka selesailah untuk mendownload format kosong nilai harian pengetahuan. Kita lanjutkan untuk download format impor nilai keterampilan. Maka kita klik yang berwarna biru pada baris kedua. Selanjutnya, setelah muncul notifikasi, kemudian kita tinggal klik save. Format kosong inilah yang bisa kita input dengan Excel, dan inputnya bisa di rumah maupun di sekolah. Di sini format kosong ini akan menampilkan KD-KD mana saja yang harus dinilai selama satu semester sesuai dengan rencana penilaian yang sudah Bapak Ibu buat. Begitu pula kita download format kosong untuk nilai sikap spiritual dan juga untuk format kosong nilai sikap sosial. Setelah tampil, kita klik save. Selanjutnya kita klik untuk download format kosong nilai sikap spiritual. Setelah tampil notifikasi file name-nya adalah format untuk sikap sosial, maka kita tinggal save. Sehingga kita sekarang sudah mempunyai format kosong untuk penilaian 4 buah, yaitu format kosong untuk penilaian sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Langkah selanjutnya adalah kita menginput data nilai. Misalkan akan menginput data nilai pengetahuan, maka kita double klik untuk file yang bernama f_kd_peng. Tadinya kita double klik, kita tunggu sebentar, maka akan dibukalah file format untuk penilaian dalam keadaan kosong nilainya. Yang pertama adalah ada nama mata pelajaran, kemudian ada kode mata pelajaran. Kode ini sesuai dengan nomenklatur yang ada di Dapodik. Demikian juga kode rombel. Kode rombel ini sesuai dengan yang ada di Dapodik, sehingga setiap rombel
akan berbeda-beda kodenya. Pada kolom B ini berisi peserta didik ID yang sesuai dengan Dapodik. Kemudian kolom C berisi ID KD. Tugas guru hanyalah mengisi pada kolom nilai yang ada di kolom H. Tampilan untuk input nilai kami urutkan berdasarkan kode KD dan sebelah kirinya yaitu jenis penilaian. Jadi sini kelihatan bahwa untuk penilaian yang sudah direncanakan, penilaian pertama yaitu BA1 terdiri dari KD 31, kemudian juga KD 32. Nah, sehingga guru input nilai KD 31 dan KD 32 untuk penilaian pertama, setelah itu boleh langsung diimpor, sehingga tugas guru di akhir semester tinggal menginput nilai untuk yang pas saja, sehingga tidak repot guru di akhir semester. Setelah nilai diinput, di sini saya contohkan untuk KD 31 penilaian pertama, untuk seluruh siswa sudah selesai diinput. Demikian juga untuk KD 32 pada penilaian pertama kita input. Kalau sudah, silahkan disimpan. Walaupun belum seluruh KD diinput nilainya, ini bisa diimpor. Tetapi kalau misalkan mau menunggu sampai akhir semester baru diimpor juga diperbolehkan, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru kapan akan mengimpor. Sebagai guru kelas, jangan pernah hanya mengcopy dari satu format ini kemudian diganti data mata pelajarannya. Karena apa? Di sini di samping membawa kode mata pelajaran juga membawa kode ID. ID ini adalah ID untuk KD 31 mata pelajaran PJOK. Kemudian di sini ada lagi KD untuk 32 pelajaran PJOK dan seterusnya. Jadi untuk download format harus per mata pelajaran dan per kelas. Setelah format impor diinput nilainya, kemudian kita imporkan ke aplikasi Rapor. Cara untuk impor adalah klik menu impor nilai siswa. Jangan takut salah, karena aplikasi sudah mendeteksi apabila kita akan mengimpor nilai pengetahuan. Kemudian kita pilih filenya, kita klik file, kemudian kita cari. Ternyata yang kita impor adalah file dari penilaian keterampilan. Misalkan namanya F keterampilan. Kita double klik, maka akan muncul di sini bahwa akan menginput nilai keterampilan. Sementara yang kita klik menu impor pengetahuan. Kalau memaksa untuk diupload dengan cara klik upload data nilai, maka akan muncul notifikasi bahwa maaf, file yang Anda impor tidak sesuai. Artinya, tadi kita klik menu impor pengetahuan, ternyata yang kita impor filenya bukan file untuk nilai pengetahuan. Kalau misalkan kita klik impor nilai pengetahuan, kemudian kita pilih filenya, yaitu file yang untuk nilai pengetahuan, di sini namanya f_kd_peng, kita double klik, walaupun belum diisi lengkap bisa diupload. Kita klik upload data nilai, maka kalau nilainya diisi 0 pada format Excel atau tidak diisi sama sekali, maka tidak akan ikut terupload. Jadi saya ulang lagi, kalau pada format impor di sini nilainya kosong atau nilainya diisi angka 0, itu artinya dianggap tidak ada data, sehingga saat diupload maka tidak akan ada nilainya.
Seperti tampilan di sini bahwa yang terupload hanya KD 31 dan 32 untuk penilaian pertama saja. Padahal formatnya tadi ini baik untuk KD 31 sampai dengan KD 3.4, bahkan untuk penilaiannya dari penilaian pertama sampai nilai pas. Kalau misalkan sudah diupload, jangan lupa di sini harus diklik tombol simpan data nilai. Artinya apa? Akan menyimpan data nilai yang sudah diupload tadi ke database. Ada notifikasi bahwa 40 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Demikian cara mengupload. Apabila kemudian kita akan menambahkan data dari penilaian tadi, di sini akan kita lengkapi, baru diupload lagi. Ini nanti akan menempa data yang sudah ada di database dengan catatan nilai jangan diisi angka 0 atau jangan dikosongkan, karena kalau diisi angka 0 artinya tidak ada data yang di-upload. Misalkan di lain saat kita melengkapi datanya, jadi komplit data dari KD 31 sampai KD 34 kita isi lengkap, kemudian baru di-upload, maka hanya akan menempa nilai yang pernah diinputkan. Jadi ini kita simpan terlebih dahulu. Setelah kita simpan, kita pilih upload lagi, yaitu dengan klik menu impor nilai pengetahuan, kita pilih filenya, kemudian kita pilih untuk file pengetahuan tadi, yaitu f_kd_peng_pjok, artinya ini adalah mata pelajaran untuk PJOK. Kita klik 2 kali. Setelah itu kita klik tombol upload data nilai. Setelah nilainya tampil, jangan lupa diklik tombol simpan data nilai. Tombol simpan data nilai ada di kanan atas, ada juga di kanan bawah, sehingga salah satu silahkan dipilih yang mana. Kalau sudah kita klik, akan ada notifikasi bahwa sekarang ada 198 data nilai pengetahuan berhasil ditambahkan dan 44 data nilai pengetahuan berhasil diedit. Ini apa artinya? Tadi saat kita mengupload pertama kali hanya ada 44 data nilai. Setelah kita lengkapi datanya, kita upload ulang, akan ada laporan bahwa data yang ditambahkan 198, sementara data yang diupdate ada 44. Setelah itu kita klik OK. Maka selesailah cara untuk upload atau untuk mengimpor data nilai dari Excel ke aplikasi e-rapor. Untuk mengimpor nilai keterampilan, caranya sama dengan mengimpor nilai pengetahuan. Yang pertama adalah kita buka dulu format impor untuk keterampilan, yaitu namanya f_ketram. Di sini ada nama untuk mata pelajaran dan kelasnya. Kita double klik. Setelah itu akan terbukalah file tersebut dalam Excel. Selanjutnya kita input data nilainya. Setelah input data nilai selesai, baik sampai lengkap atau tidak, kedua-duanya boleh seperti pada penilaian pengetahuan tadi. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita impor, yaitu kita kembali ke aplikasi. Karena kita akan mengimpor nilai keterampilan, maka kita klik submenu impor nilai keterampilan. Selanjutnya kita pilih filenya dengan tombol choose file. Kita cari filenya, jangan sampai salah, kita filenya yang f_keterampilan ini. Nah, kita double klik, muncullah nama filenya, kemudian kita klik upload data nilai. Setelah data nilai tampil, maka tinggal kita klik untuk simpan data nilai. Akan ada notifikasi bahwa ada 110 data nilai keterampilan berhasil ditambahkan dan 0 data nilai keterampilan berhasil diupdate. Kita klik OK. Berarti selesailah untuk
impor nilai keterampilan. Impor data nilai sikap spiritual. Maka langkah pertama kita cari dulu file hasil download yang bernama f_sikap_sprtl_pjok. Ini artinya menerangkan untuk mata pelajaran PJOK kelas 5A. Ini berarti untuk file nilai kelas 5A. Kita double klik. Di sini secara standar nilainya adalah 3 semua, yaitu apa? Ini artinya nilainya baik. Kalau ingin merubah menjadi sangat baik, maka nilai yang semula 3 diganti dengan 4. Kalau akan menilai cukup, maka yang semula 3 diganti dengan angka 2. Nah, di sini nanti apabila kita impor akan terjadi pesan bahwa filenya tidak sesuai. Mengapa demikian? Karena untuk sikap spiritual nomor KD harus diawali angka 1. Sementara dari format impor ini KD-nya diawali dengan angka 5. Oke, kita coba dulu bahwa akan ada notifikasi untuk data tidak sesuai. Ini kita simpan. Berarti KD-nya masih diawali angka 5. Selanjutnya kita klik impor nilai sikap spiritual. Kita pilih filenya tadi dengan menu choose file. Kemudian kita pilih f_sikap_sprtl. Kita double klik. Kemudian kita upload data nilai. Maka ada notifikasi, maaf, file yang Anda import tidak sesuai. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena KD yang kita impor kodenya masih diawali angka 5. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Kalau kita ubah langsung di sini menjadi KD_1, maka muncul notifikasi bahwa sel ini diprotek. Nah, untuk menghapus proteknya, maka kita klik pada pojok kiri atas sehingga kita seleksi semua. Kita klik Ctrl C atau kita klik kanan, kemudian kita pilih copy. Setelah itu kita buka file baru dengan cara klik file, kemudian new, kemudian kita pilih blank notebook. Setelah itu baru klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, di sini baru bisa diubah-ubah menjadi KD-5 diganti KD-1. Sehingga awalnya harus 1. Untuk mempercepat proses, maka caranya kita blok semua kolom G, kemudian kita klik Find and Select. Selanjutnya kita klik Replace. Nah, pada bagian Find kita ketikkan KD-5, kemudian pada bagian kolom Replace kita ketikkan KD-1. Baru kita klik tombol Replace All. Nah, di sini terdapat 87 yang di replace. Kita klik OK. Karena sudah tergantikan menjadi KD-nya diawali angka 1, maka ini yang kita simpan. Misalkan mau diberi nama yang sama boleh, mau yang berbeda juga boleh. Ini kita simpan. Oke, di mana menyimpannya? Misalkan di data nilai dengan nama apapun. Misalkan kita kasih nama nilai sikap spiritual. Jangan lupa di sini Excel workbook harus diganti menjadi Excel 97 2003 sehingga berubah menjadi XLS bukan XLSX. Baru kita simpan. Nah, kalau sudah, kita kembali ke aplikasi untuk impor, yaitu apa? Impor nilai sikap spiritual. Kemudian kita pilih file yang akan diimpor dengan menu choose file. Selanjutnya kita cari filenya. Tadi apa? Namanya nilai sikap spiritual.
di mana ini sudah kita ganti kode KD-nya dari angka 5 menjadi angka 1. Kita double klik. Selanjutnya kita klik upload data nilai. Maka akan tampillah nilai-nilai tadi yang sudah kita ubah, yaitu apa? Ada yang baik, ada yang sangat baik, dan ada yang cukup. Jadi sekali lagi saya tekankan, apabila akan mengimpor dari format impor nilai spiritual yang semula tertulis KD-5 titik 1 titik 2 dan seterusnya harus diganti menjadi KD-1. Setelah tampil nilainya, jangan lupa klik simpan data nilai. Akan ada notifikasi bahwa terdapat 88 data nilai sikap spiritual berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Demikian cara untuk mengimpor nilai sikap spiritual. Untuk impor nilai sikap sosial, caranya sama dengan sikap spiritual. Hanya saja pada kode KD yang semula KD-6 harus diganti menjadi KD-2. Sekarang kita cobakan. Yang pertama kita buka dulu filenya, yaitu apa? File yang bernama f_sikap_sosial. Kita double klik. Ini secara default nilainya akan diberi angka 3 semua, artinya baik. Silahkan kalau diganti-ganti sesuai dengan nilai sikap sosial anak tersebut. Kemudian sebelum kita simpan, maka kita klik pojok kiri atas. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy. Selanjutnya kita buka file baru dengan cara klik tombol file, kemudian kita pilih new. Selanjutnya kita pilih blank workbook. Setelah tampil, maka kita klik kanan paste atau kita klik tombol Ctrl V, sehingga akan ditampilkan format impor nilai sikap yang pada kolom G sudah bisa diedit. Di sini KD-6 harus diganti dengan KD-2. Caranya kita blok dari atas sampai bawah yang ada tulisannya KD-6. Setelah itu kita pilih find and select. Pada filenya kita ganti KD-6. Selanjutnya pada replace kita ganti KD-2. Baru kita klik replace all. Maka sudah berubah menjadi KD-nya -2. Di sini kita klik OK. Barulah kita simpan. Selanjutnya simpannya dengan nama apa? Terserah Bapak Ibu guru. Misalkan simpannya akan saya berikan di folder data nilai dengan nama, misalkan namanya nilai sikap sosial. Kemudian pada save as type yang tertulis Excel workbook harus diganti menjadi Excel 97-2003 workbook. Itu apa? Berupa file XLS. Selanjutnya kita klik save. Barulah kita akan mengimpor. Kita kembali ke aplikasi Erapor, kita klik submenu impor nilai sikap sosial. Kemudian kita cari filenya, file yang tadi sudah kita simpan dengan cara klik tombol choose file. Kemudian kita cari file yang bernama nilai sikap sosial. Kita double klik, baru kita klik upload data nilai. Setelah tampil nilainya, jangan lupa simpan data nilai. Untuk penilaian sikap spiritual maupun sikap sosial lebih mudah dan lebih cepat langsung menggunakan aplikasi daripada menggunakan impor. Di sini sudah muncul notifikasi bahwa ada 132 data nilai sikap sosial berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Demikian cara input nilai, baik nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap spiritual, maupun nilai sikap sosial melalui cara impor. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tutorial selanjutnya akan saya bahas tentang input data nilai langsung dengan aplikasi Erapor.
nanti kita akan membahas tentang input penilaian pengetahuan, input penilaian keterampilan, input penilaian sikap spiritual, maupun input penilaian sikap sosial. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.